Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas komputer dan masyarakat. Nama Kamila Aprilia, NPM 07351911076, kelas 4 IF 3. Yang pertama yaitu jelaskan ciri masing-masing generasi komputer pada masa generasi 1 sampai 4, di mana ciri-ciri komputer dari generasi pertama yaitu komponen yang dipergunakan adalah tabung, hampa udara atau vacuum tube untuk sirkulasi. Yang kedua, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruang yang luas, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan yang kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis, silinder magnetik untuk penyimpanan data. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor atau diode untuk menggantikan tabungan vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnet Crosstalk. Dan seterusnya menggunakan simpanan luar berupa magnetic dan magnetic disk. Kemampuan melakukan progres real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik yang lebih kecil. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Komputer yang sudah ada di generasi kedua. Ketiga, Unicef SS80, SS90 dan 1107, IBM 7070, 7080, 1400 dan 1600. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu komponen yang digunakan adalah IC atau Integral Circuit. Peningkatan dari softwarenya, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, harga semakin murah. Yang keempat yaitu ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor atau semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple II, IBM PC atau XT, IBM PC atau AT, IBM PS atau 2, IBM PC atau 386, IBM PC atau 486, atau IBM Platinum 2. Ciri-ciri komputer generasi kelima itu komputer paralel yang merupakan kemungkinan banyak CPU bekerja sama membentuk suatu jaringan efisien. Selain itu ditemukan produktor untuk kemungkinan aliran listrik yang mengalir tanpa hambatan sedikit pun, sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang dapat didapat oleh ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. Yang kedua yaitu jelaskan fungsi arus data pada komputer dan gambarkan alurnya. Ada 3 pokok dalam siklus pengolahan data dengan menggunakan komputer tersebut, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan untuk proses sendiri, proses dibantu oleh beberapa bagian lain, yaitu program serta penyimpanan atau strong. Yang pertama yaitu input. Input data yang akan diproses atau dibuat, I atau O atau input outputnya. Proses yaitu pengolahan data yang dimasukkan. Memori adalah tempat penyimpanan data sementara pada saat data diproses. Strong adalah tempat penyimpanan data secara permanen setelah diproses. Output adalah hasil dari proses yang berupa tampilan, suara maupun cetakan. Yang ketiga yaitu menurut Anda bagaimana gambaran komputer di masa mendatang atau 10 tahun lagi. Menurut saya komputer di masa mendatang akan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman.
Salah satu model dari komputer ini adalah komputer pena. Jika dilihat secara sekilas, ini sangat tidak mungkin disebut komputer. Jika dari sudah mengetahui fungsi dan manfaatnya, kita tentu pasti terkejut. Komputer ini disebut PISM, sebagaimana dijelaskan oleh desainer News sebagai Pen Style Personal Network GZ Packing. Komputer model ini diperkirakan senilai US 3000 $30 atau sekitar 300-an juta rupiah. Harga tersebut untuk ukiran sebuah komputer mungkin sangat mahal, tetapi jika dilihat dari segi teknologi tentu tidak ada apa-apanya. Menurut website Niche Design Komputer, jenis IPISM ini adalah paket komputer pena yang mencakup 5 fungsi, yaitu ponsel bergaya pena dengan cara input menggunakan tulisan tangan, virtual keyboard, proyektor kecil, kamera scannen, personal ID password yang berfungsi sebagai identitas pemilik. 4. Yaitu mengapa manusia sangat bergantung dengan komputer. Berikan pendapat Anda. Karena pada zaman sekarang perkembangan komputer semakin berkembang dan pekerjaan manusia dibantu oleh peralatan canggih, salah satunya komputer. Komputer sangat banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang pendidikan, transportasi, bidang jasa pengiriman barang, jasa percetakan, dan masih banyak lain. Yang kelima yaitu mengapa komputer sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut saya itu komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, pengirim informasi, pencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Bagi perusahaan besar, komputer biasanya didampingi oleh perangkat membantu penting seperti printer dan fax mail. Untuk pekerjaan tugas kantor, jenis komputer yang digunakan pun beragam, mulai dari personal komputer atau PC dengan monitor biasa atau layar datar sehingga komputer jinjing atau laptop. Sekian penjelasan tentang tugas saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.